Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Ya, bagaimana keadaannya semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Ya. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu kehadirannya. Siapa anak-anak dulu yang sudah hadir hari ini. Jadi saya lihat semua bangku terisi, jadi otomatis anak-anakku semua hadir semua ya. Silakan dipertahankan kehadirannya nak ya. Ya, alhamdulillah sehat selalu. Nah, sekarang sebelum kita belajar, coba buatlah silakan dipimpin temannya untuk berdoa dulu nak sebelum belajar. Ya, silakan. Duduk siap. Gerak. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doaisirni ilma warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami paham yang benar. Amin. Siap semua untuk belajar? Siap. Nah, sekarang jadi untuk mengingat ya atau mengenang jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita, jadi kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional ya, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Coba semuanya mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya. Nah, selanjutnya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Namun sebelumnya kita breaking dulu ya. Breaking dalam menggunakan 5 tepukan ya. Coba kita mulai nak. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3.
capai hari ini, ya. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian menjelaskan pengertian komputasional secara sederhana. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua menyebutkan dan memahami, ya. Menyebutkan dan ya, memahami 4 langkah berpikir komputasional. Ya, sekarang tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengelompokkan dan menyusun. Mengelompokkan dan menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng atau ST. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang keempat menulis teks prosedur. Menulis teks prosedur sederhana berdasarkan urutan yang telah disusun. Nah, selanjutnya yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu menyampaikan hasil kerja kelompok secara lisan. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anakku semua, mari kita bacakan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian komputasional secara sederhana. Dan yang kedua yaitu menyebutkan dan memahami langkah-langkah berpikir komputasional. Nah, yang ketiga mengumpulkan dan menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng atau SC. Nah, yang keempat menulis teks prosedur sederhana berdasarkan urutan yang telah disusun. Dan yang terakhir menyampaikan hasil kerja kelompok secara lisan. Ya, jadi itulah 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, untuk mengintensifkan waktu, sekarang Ibu akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan apa yang akan kita capai hari ini. Apa itu komputasional, ya? Jadi Ibu akan memberikan materinya. Ya, jadi silakan diperhatikan dulu. Berpikir komputasional, ya. Ya, Ibu
Ibu hapus dulu ini ya supaya kita bisa, karena kita sudah mengetahui apa yang akan kita capai, maka Ibu akan jelaskan yang terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut. Ya, bisa dibaca di atas? Bisa. Nah, coba dibaca. Apa bacanya di atas? Berpikir komputasional. Bahasa Indonesia kelas 5 terkait dengan teks prosedur, ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama apa ini? Berpikir komputasional. Nah, yang kedua Teks prosedur. sekarang Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu apa itu berpikir komputasional dan apa itu yang dinamakan dengan teks prosedur? Ya, mungkin ini adalah hal baru buat anak-anakku semua. Jadi silakan nak diperhatikan dulu apa dari kedua hal ini, ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu berpikir komputasional. Nah, coba berpikir komputasional, ya, itu merupakan cara berpikir logis, ya, cara berpikir logis, terstruktur, ya, dan sistematis. Nah, untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam penyelesaian masalah itu, nah, tentu kita itu mempunyai pikiran yang logis, harus terstruktur dan sistematis, ya. Nah, jadi cara berpikir ini, ya, itu biasa digunakan oleh komputer. Pernah semua sentuh yang namanya komputer? Pernah. Ya, sekarang ada laptop, Chromebook, ya, seperti yang dilakukan kemarin, ya, kita sudah simulasi AMBK. Nah, ini ya, jadi ini berpikir digunakan oleh komputer, tapi juga bisa digunakan oleh manusia, ya, bisa digunakan oleh manusia, ya, ya. Nah, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, tentu anak-anakku itu, ya, kadang melakukan, ya, komputasional, cuman mungkin belum tahu bahwa inilah yang namanya berpikir logis, inilah yang namanya berpikir terstruktur, dan inilah yang dinamakan berpikir secara sistematis, ya. Nah, itu. Jadi bukan hanya dilakukan atau digunakan oleh komputer, tetapi itu juga digunakan oleh manusia. Digunakan oleh manusia. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa tujuan berpikir komputasional? Nah, tentu mempunyai beberapa tujuan. Ada berapa tujuannya? 4. Yang pertama yaitu Membantu kita menyelesaikan masalah cara tertentu. yang kedua, Melatih otak untuk berpikir logis dan kritis. dan yang ketiga, Belajar dan dari teknologi. yang keempat, Digunakan juga dalam bentuk teks prosedur. ya, jadi membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang runtuh, ya. Jadi itu yang namanya berpikir komputasional. Kalau anak-anak misalnya mempunyai masalah, apakah itu masalah dalam sekolah, masalah keluarga, ya. Nah, tentu kita berpikir secara komputasional, ya, dengan tujuan menyelesaikan masalah itu dengan cara runtuh, jangan berbelit-belit, ya. Nah, kemudian melatih otak untuk berpikir secara logis dan kritis. Ya, kita pikirkan memang nih bagaimana baiknya, harus mempunyai etika dalam mengeluarkan pendapat dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian menjadi dasar penting dalam belajar coding dan teknologi. Nah, ya, dan selanjutnya digunakan juga dalam menyusun teks prosedur. Nah,
sebentar kita akan memberikan lebih rinci lagi terkait dengan teks prosedur ya. Nah, jadi diperhatikan sejenak langkah-langkah berpikir komputasional ya. Ada berapa langkahnya di atas? 4. Ada 4. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah berpikir komputasional yang pertama. Itu ada decomposition ya. Apa itu decomposition? Nah, decomposition adalah memecahkan decomposition itu merupakan memecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Kalau yang kedua itu adalah pattern recognition. Nah, apa itu pattern recognition? Bagus. Jadi mencari pola ya atau kesamaan dari masalah yang serupa ya. Selanjutnya yang ketiga ada abstraction ya. Kalau abstraction itu apa? Fokus pada mengabaikan yang tidak perlu. Ya, jadi yang tidak perlu itu diabaikan. Fokuslah pada informasi-informasi yang penting. Sama halnya juga kalau kita belajar, ya, kita juga harus fokus pada pembelajaran. Jadi hal-hal yang tidak penting itu yang tidak perlu diabaikan saja, ya. Nah, itu merupakan salah satu berpikir komputasional namanya, nak. Ya, kalau kita sudah fokus dalam pembelajaran, tidak menghiraukan hal-hal yang tidak penting, termasuk itu langkah-langkah komputasional yang kita lakukan. Ya, nah sekarang kita lihat yang terakhir, yaitu algoritma. Nah, kalau algoritma itu apa? Iya, jadi kita harus menyusun langkah-langkahnya, ya. Apa yang kita akan lakukan, ya. Seperti itu, nah ya. Oke, nah sekarang kita akan breaking dulu terkait dengan melatih kefokusan, ya. Bagaimana supaya kita bisa fokus, ya. Nah, sekarang semuanya tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tentu anak-anakku semua pasti pada fokus pada pembelajaran kita, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Apa itu di atas? Contohnya mencuci tangan. Tahu yang namanya mencuci tangan? Tahu. Pernah semua cuci tangan? Pernah. Cuci tangan itu biasanya dilakukan pada saat tangan kita kotor. Biasa juga sebelum ya. Langkah pertama, ya, yang akan kita lakukan di sini, yang pertama kita lakukan adalah yang kedua, ambil sabun dan gosok seluruh badan tangan. ya, yang ketiga, Bilas dengan air bersih. dan yang keempat, jadi harus kita tahu langkah-langkahnya. Jangan sampai ada yang mau cuci tangan, dia langsung ambil sabun padahal tangannya masih kering. Jadi harusnya baiknya kita bersihkan tangan dengan membilas air dengan air, ya. Jadi kita basahi dulu tangan dengan air. Setelah itu kita ambil sabun, ya. Kemudian setelah ambil sabun jangan langsung dikeringkan dengan menggunakan handuk, tetapi harus dibilas dengan air bersih. Nah, langkah-langkah ini adalah algoritma sederhana, ya. Jadi contoh yang Ibu berikan ini merupakan langkah algoritma sederhana, urutan logis, ya, untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi ini hanya untuk contoh kecil saja yang Ibu berikan dalam kehidupan sehari-hari.
ya, karena saya yakin dan percaya anak-anakku semua pasti setiap hari cuci tangan ya. Nah, pulang dari sekolah nanti mau makan pasti cuci tangan dulu ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui langkah-langkah mencuci tangan, ya, ini merupakan algoritma sederhana, ya, urutan logis untuk menyelesaikan suatu tugas. Kita akan lihat hubungan dengan teks prosedur. Apa hubungannya dengan teks prosedur? Ya, coba diperhatikan. Ini teks prosedur ini merupakan teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu. Nah, kita akan melihat bagaimana cara melakukan sesuatu secara urut dan jelas, ya. Sama halnya kalau kita mau ke sekolah. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan itu apa dulu? Ya, ya bagus, mandi. Nah, setelah mandi apa? Pakai baju. Ya, pakai baju. Tidak mungkin pakai baju dulu baru mandi, toh? Iya. Nah, jadi itu harus dilakukan secara urut dan jelas. Nah, teks ini sangat mirip dengan algoritma. Nah, dalam berpikir komputasional, ya. Nah, jadi keduanya mengajarkan kita untuk berpikir runtut dan sistematis, ya. Jadi teks prosedur itu sangat erat kaitannya dengan algoritma, ya. Sama-sama, ya, mengajarkan kita untuk berpikir secara runtut, ya, dan sistematis. Nah, itu harus diperhatikan ya. Aja pada asal mapeloki, ya. Nah, jangan yang penting selesai, biar tidak dikerjakan secara runtut. Ya, bagus kalau kita disiplin, ya, berpikir runtut dalam melaksanakan sesuatu. Nah, selanjutnya kita lihat kapan kita perlu membuat teks prosedur. Apa yang pertama itu, nak? Membuat sesuatu. Apa yang pertama? Membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Kemudian yang kedua? Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Yang ketiga? Membuat sesuatu. Sekarang kita lihat membuat sesuatu itu apa sih sebenarnya? Nah, itu kasih contoh, ya. Jadi kita itu perlu membuat teks prosedur, ya. Apabila kita ingin membuat sesuatu, misalnya ingin membuat nasi goreng, ya. Kemudian ada juga ingin membuat jus jeruk. Tentu membuat nasi goreng itu, ya, tentu kita tahu apa alatnya dan bahannya. Nah, apa bahannya? Ada Nasi. yang lainnya, minyak, ada Kecap. apa lagi? Bawang. Apa lagi? Iya, itu bagus. Berarti pintar-pintar semua di sini bikin nasi goreng. Siapa yang suka makan nasi goreng? Rata-rata suka makan nasi goreng. Nah, itu ya teks prosedur dalam hal membuat sesuatu, termasuk tadi cara membuat nasi goreng. Contoh yang kedua, membuat jus jeruk. Pernah minum jus jeruk? Pernah. Suka minum jus jeruk? Suka. Iya. Sekarang kita lanjut pada teks, ya, prosedur yang dilakukan dengan melakukan sesuatu. Ya. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh? Manakah yang bisa dinamakan contoh melakukan sesuatu? Seperti sebelum kita ke sekolah, tentu kita memakai sepatu,
ya, cara mengikat tali sepatu karena bagaimana supaya tali pengikat sepatu kita itu selalu rapi. Nah, itu contoh melakukan sesuatu dengan terkait dengan membuat teks prosedur. Nah, contoh yang kedua yaitu cara menggunakan HP. Nah, siapa di sini yang belum pernah memegang HP? Ada? Nah, berarti semuanya punya HP toh? Punya, Bu. Nah, siapa yang punya HP? Ada semua. Pernah pegang HP? Pernah. Nah, menyalakan HP itu ya, melakukan sesuatu dengan menggunakan HP tentu ada kata kunci ya. Ya. Kemudian selanjutnya menggunakan sesuatu ini. Nah, menggunakan sesuatu itu ya, tentu kita juga menggunakan sesuatu, misalnya menyetrika baju ya, kita menggunakan setrika. Bagaimana alur atau langkah menggunakan setrika? Tentu dicelupkan dulu pada kontak ya. Nah, karena setrikanya tidak mungkin panas apabila tidak dicolok di listrik ya. Nah, siapa yang sering setrika bajunya? Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian menyalakan kompor. Ada nggak yang bisa menyalakan kompor? Ya, seperti itu. Jadi kita perlu membuat teks prosedur itu apabila kita sudah bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama yaitu membuat sesuatu. Yang kedua, apa yang kedua nak? Melakukan sesuatu. Yang ketiga, Menggunakan sesuatu. menggunakan sesuatu. Ya, selanjutnya ada ciri-cirinya ya. Apa itu ciri-ciri teks prosedur? Nah, ciri yang pertama yaitu ini berisi langkah-langkah yang berurutan. Ya, kemudian menggunakan kata kerja aktif. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Nah, kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan waktu, tempat, atau cara. Iya. Nah, ini ciri-ciri teks prosedurnya itu dalam pembuatan kalimat tentu harus dengan langkah-langkah yang berurutan, ya. Menggunakan kata kerja aktif, ya. Kemudian menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata keterangan ya untuk menyatakan waktu, tempat, atau cara. Kalau kata keterangan yang menyatakan waktu itu ya, siapa yang bisa buat satu contoh kalimat ya yang kata keterangannya menyatakan waktu? Ada, misalnya kapan kita libur sekolah? Nah, seperti itu. Jadi kita akan nanti pelajari lebih rinci lagi, ya nantinya. Sekarang selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah video untuk memperjelas, ya, penjelasan terkait dengan teks prosedur tadi ya. Jadi Ibu akan putarkan video, jadi silakan disimak baik-baik. Ya, terkait dengan teks prosedurnya. Tes
teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cook Time. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat celengan dari kaleng bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengoper bola basket, atau cara memesan makanan secara online. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengaduk, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, target atau bahan, langkah-langkah, dan bentuk. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan banyak disukai di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan beragam variasi yang disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian menyukai rasa manis, nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk, ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan. Gunakan kata kerja aktif seperti menyuir,
memotong, atau mengirim. Gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, tumbuk sampai halus, tumis sampai harum, aduk sampai rata, atau sisihkan bumbu di pinggir wajan. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Contohnya, resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Bagaimana? Sudah makin paham ya dengan teks prosedur? Sekarang, yuk coba jawab 3 pertanyaan berikut. Pertama, urutan tahap pembuatan jeli buah yang benar adalah. Urutan tahap pembuatan. Kedua, kalimat perintah yang dapat ditemui pada petunjuk penggunaan obat salep adalah. Yang ketiga, Andin hendak mencuci baju seragam putih dan rok merah. Berdasarkan teks prosedur tersebut, yang harus dilakukan Andin pertama kali adalah. Yuk, tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau mau latihan soal topik teks prosedur, yuk kunjungi website kejarcita.net. Ya, itulah tadi sedikit terkait dengan penjelasan teks prosedur ya. Ya, terkait dengan penjelasan teks prosedur. Jadi mungkin anak-anakku sudah tahu semua ya yang terkait dengan teks prosedur. Ya, adapun beberapa contoh dan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apalagi Ibu sudah memberikan sebuah video ya yang menjelaskan lebih rinci lagi terkait dengan teks prosedur ya. Kira-kira sudah ada bayangan terkait dengan teks prosedurnya? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Sudah ada. Nah, sekarang Ibu mau mencoba untuk memberikan tugas kelompok kepada anak-anakku semua, ya. Memberikan tugas kelompok kepada anak-anakku semua, ya, terkait dengan teks prosedur, ya. Jadi Ibu sudah siapkan beberapa gambar. Nah, di mana gambar ini, ya, di mana gambar ini memberikan, ya, bagaimana langkah-langkah menyusun teks prosedur ini nantinya dengan 2 kelompok. Yang pertama ada nanti yang menjadi kelompok nasi goreng dan ada juga yang menjadi kelompok ST. Kenapa saya kasih nama kelompok itu? Karena yang akan kita lakukan ini adalah langkah-langkah menyusun bagaimana cara membuat nasi goreng, ya, dengan membuat ST. Ya, jadi saya akan panggil anak-anakku maju ke depan untuk mengambil gambar ini secara acak. Kemudian setelah itu coba diperhatikan dulu instruksinya. Jadi saya suruh anak-anakku maju ke depan. Yang merasa dirinya nanti ambil gambar yang terkait dengan nasi goreng, silakan bikin lingkaran, ya, membentuk lingkaran di sini. Kemudian anak-anakku yang merasa dirinya mengambil gambar ST yang terkait dengan ST, silakan berkumpul di sini, ya, ya, di bagian kanan saya. Ya, jadi setelah ambil gambarnya nanti silakan perhatikan gambar apa yang kita dapat. Kemudian setelah itu membentuk lingkaran, ya. Nah, sekarang jadi ini gambar saya simpan di meja.
silakan anak-anakku maju ambil satu gambar. Ya, silakan. Ya, silakan ambil satu gambar, kemudian ambil di tempat. Ya, ya, silakan nak ambil tempat. Ya, pilih. Ya, silakan berbentuk lingkaran. Mana yang menjadi kelompok nasi goreng dan mana yang menjadi kelompok ST? Ya, ya, silakan bentuk lingkarannya di sini. Nah, adapun teman kita yang belum mendapat bagian, silakan nak yang menjadi yang di bagian ini silakan bergabung dengan kelompok nasi goreng. Ya, bagian sini bergabung dengan kelompok ST. Ya. Ya, silakan berdiskusi dulu dengan teman kelompoknya. Ya, langkah-langkah menyusun cara membuat ST dan cara membuat nasi goreng. Silakan berdiskusi sama teman-teman kelompoknya, nak. Ya, ya, berdiskusi makin dulu, nak. Jadi ibu akan melihat bagaimana nanti hasil diskusinya. Ya, persiapkan satu anggota kelompok yang menjadi ketua kelompok ya. Ya, persiapkan satu anggotanya nanti karena ini akan kita persentasekan di depan ya. Ya, silakan nak disusun dulu langkah pertama apa, langkah kedua apa, dan seterusnya. Ya, jadi ingat kelompoknya. Ya. Ya, bagaimana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Bagaimana kelompok nasi goreng? Siap. Bagaimana kelompok ST? Siap. Saya ulang dulu kesiapannya. Bagaimana kelompok nasi goreng? Siap. Oke. Bagaimana kelompok ST? Nah, sekarang satu perwakilan dari masing-masing kelompok. Mana perwakilannya kelompok ST? Silakan maju ke depan. Ya, untuk mencatat hasil diskusinya. Kelompok nasi goreng mana yang mewakili? Oke, silakan Anura, silakan. Ini, ya, ya. Silakan tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok apa di bagian sini dan kelompok apa di bagian sini? Ya. Ya. Sebentar setelah ditulis nama kelompoknya bahwa ini adalah kelompok ST, ini adalah kelompok nasi goreng. Nah, anak-anakku semua yang ada di sini, silakan maju satu persatu sesuai dengan urutannya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Apa langkah pertama? Ya, saya cek kembali kesiapannya. Bagaimana? Sudah siap semua? Nah, sekarang anak-anakku maju ke ketua kelompoknya. Langkah pertama dulu silakan lapor apa di situ. Kelompok 2, langkah kedua, langkah ketiga, silakan. Langkah keempat, ya. Ya, silakan. Ya. Silakan. Jadi kita akan tunggu dulu ya ketua kelompoknya untuk menuliskan mana hasil diskusinya yang menjadi langkah pertama.
tugasnya untuk kelompok nasi goreng ya. Kelompok SD. Ya, kelompok SD bagaimana? Siap. Kelompok nasi goreng bagaimana? Siap. Sekarang selanjutnya masing-masing ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dengan anggota kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya maju di depan, anggotanya. Ya, oke. Nah, sekarang yang pertama kita akan dengarkan dulu hasil diskusi dari kelompok nasi goreng. Ya, silakan. Saya dari kelompok nasi goreng akan menyebutkan langkah-langkah cara membuat nasi goreng. Ya. Langkah pertama, panaskan minyak di wajan. Mana panaskan minyak di wajan? Langkah pertama. Ya, coba perlihatkan ke teman-temannya. Angkat ke depan. Angkat lurus ke depan. Langkah kedua, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Ya, bagus. Yang kedua, yang ketiga. Langkah ketiga, masukkan telur aduk hingga merata. Ya. Terus, Langkah keempat, tambahkan nasi dan aduk rata. ya, bagus. Langkah kelima, tuang kecap manis dan aduk hingga merata. Iya. Langkah keenam, sajikan di piring. Ya. Nah, sekarang dari kelompok SD, coba diperhatikan gambar yang diangkat oleh teman-temannya. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat nasi goreng. Bagaimana dengan langkah-langkah dari kelompok nasi goreng? Apa sudah betul? Sudah betul? Betul. Atau ada yang mau dipertanyakan dari kelompok SD ke kelompok nasi goreng? Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau tidak ada? Tidak ada. Nah, berarti sudah jelas ya? Ya, Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok nasi goreng. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil persentase dari kelompok SD. Ya, silakan nak dengar baik-baik. Saya dari kelompok SD akan menyebutkan langkah-langkah pembuatan steak. Ya. Langkah pertama, siapkan air panas dalam gelas. Ya. Perlihatkan sama temannya. Langkah kedua, tambahkan gula dan aduk hingga larut. Ya. Langkah ketiga, celupkan teh sedut ke dalam air panas. Ya. Langkah keempat, masukkan teh bagi ke dalam gelas tadi. Ya. Langkah kelima, tuangkan teh manis ke dalam gelas berisi es. Ya. Langkah keenam, aduk dan sajikan. Ya, silakan kelompok nasi goreng coba diperhatikan gambar yang diperlihatkan oleh anggota kelompok SD. Perhatikan apakah langkah-langkahnya sudah benar atau bagaimana? Benar. Bagaimana kelompok nasi goreng, benar atau salah? Benar. Ada yang mau dipertanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk presentasi. Ya, jadi setelah hasil diskusi ini, ya, setelah berdiskusi dengan anggota kelompoknya, jadi ibu akan memberikan tugas individu ya. Nah, ada MKPD untuk anak-anakku semua. Nah, yang masih terkait dengan teks prosedur. Nah, sekarang silakan dikumpul hasil diskusinya, kemudian
kembali ke tempatnya. Jadi saya kumpul dulu yang kelompok SD. Hasil diskusi dari kelompok SD. Ya, silakan kembali di tempatnya. Ya, tunggu LKPD yang akan dibagikan oleh Ibu. Selanjutnya dari kelompok nasi goreng. Nah, sekarang kita lanjut dengan menyelesaikan LKPD, tugas individunya nah ya. Karena kita sudah menyelesaikan tugas kelompok. Bagaimana dengan tugas kelompok yang tadi? Seru tidak? Seru ya. Nah, sebelum Ibu membagikan tugas individunya, ya, sekarang kita stripping dulu. Nah, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, jadi anak-anakku kembali semangat, siap untuk menyelesaikan tugasnya ya. Jadi tadi kan sudah menyelesaikan tugas berdiskusi dengan temannya, tugas kelompok. Sekarang menyelesaikan tugas mandiri, tugas individu. Jadi bagikan LKPD-nya ya. Ya, silakan diisi LKPD-nya, tulis nama dan kelasnya. Ya. Ya. Ya, silakan dibaca-baca yang sudah dapat LKPD, silakan dibaca nah. Tulis namanya ya. 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 Silakan tulis namanya. Jadi silakan diselesaikan dari apa yang kita dapatkan tadi terkait dari materi kita ya. Ya, baik itu materinya disampaikan oleh Ibu Guru maupun dari materi yang dapat dilihat dari video tadi. Ya. Silakan nak dikerjain dulu. Ya, langsung diisi di situ nak. Jadi itu yang pertama itu langkah-langkah kegiatan yang tadi anak-anakku lakukan secara berurutan. Kalau kelompok SD berarti langkah-langkah membuat SD. Kalau kelompok nasi goreng, langkah-langkah membuat nasi goreng. Ya, silakan lagi tulis.
Silakan. Selesai, Bu. Silakan selesai. Baik. Selesai, Bu. Ya, karena sudah banyak yang selesai, silakan dikumpul. Antum kumpulin, ayo kumpul. Ya, kumpul semua. Ya, silakan dikumpulin. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, siapa lagi nak? Ya, sudah terkumpul semua? Ya? Oke, jadi setelah kumpul semuanya, jadi pembahasan kita terkait dengan teks prosedur hari ini ya sudah cukup. Nah, sekarang sebelum kita mengambil kesimpulan dari apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, sekarang Ibu kembali mau melatih kefokusannya, konsentrasinya, semuanya harus konsentrasi. Perhatikan instruksi dari Ibu. Kalau Ibu mengatakan gajah itu, bagaimana gajah? Gajah itu besar, ya. Semut itu kecil. Jadi sekarang kita lakukan dengan gerakan, ya. Coba perhatikan dulu Ibu ya. Gajah itu besar.
pahlawan kita. Diulang dulu sekali. Gajah itu besar. Kalau gajah besar, tapi instruksinya kita berikan perlahan seperti ini ya. Kalau semut itu kan kecil, tapi instruksinya kita berikan seperti ini. Mengerti semua? Oke, sekarang kita lanjut. Gajah itu besar. Ada yang gagal fokus. Saya ulang. Gajah itu besar. Masih ada yang gagal fokus. Ulang lagi. Gajah itu besar. Samut itu sekali lagi yang terakhir. Ya. Gajah itu besar. Samut itu sekali lagi tetap semangat untuk anak-anakku semua dalam pembelajarannya ya, tetap semangat. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita capai pada hari ini ya, yaitu teks prosedur itu merupakan teks yang berisi suatu cara untuk membuat ya atau melakukan sesuatu. Ya, itu intinya. Itu yang menjadi kesimpulan kita terkait dengan teks prosedur. Ya. Ya. Baik, nah, jadi untuk materi hari ini ya cukup sekian dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih rinci lagi ya. Kita akan bahas bersama ya terkait dengan teks prosedur. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini itulah yang menjadi hasil ya pembelajaran kita. Jadi ingat, yang menjadi kesimpulan kita hari ini adalah ya teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, ya jadi seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum kita keluar, sebelum kita istirahat, kita sepertinya saya mau ada perwakilan dari anak-anakku yang bisa menyebutkan tadi langkah-langkah membuat nasi goreng. Coba siapa yang bisa naik ke depan untuk menyebutkan langkah-langkah membuat nasi goreng. Ya, siapa yang bisa? Ya, coba Nak Nora. Coba Nak Nora, silakan. Coba Nora, silakan maju Nak. Berdiri di depan. Ya, silakan Nak Nora. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Ya. Masukkan minyak di dalam wajan. Ya. Coba dengar yang belakang. Bisa dengar? Jadi ada perwakilan dari teman kita yang bisa menjadi kesimpulan juga untuk membuat nasi goreng tadi ini. Ya, silakan Nak. Nah. Langkah pertama, panaskan minyak di dalam wajan. Langkah kedua, tumis bawang putih dan bawang merah hingga matang. Ya. Selanjutnya apa lagi? Langkah ketiga, masukkan nasi ke dalam wajan. Ya. Langkah keempat, tambahkan nasi, tambahkan kecap dan aduk hingga merata. Ya. Selanjutnya yang terakhir apa lagi? Sajikan di piring. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Ya. Jadi
sudah berani tampil di depan ya untuk menyebutkan kembali apa yang sudah dilakukan ya. Jadi sebagai motivasi untuk anak-anakku semua, sekarang ibu selalu mengingatkan bagaimana supaya anak-anakku semua itu selalu rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah ya. Ya silakan nak atur waktu tak juga di rumah untuk selalu belajar nak. Ya. Jadi harus selalu rajin belajar. Jangan belajarnya hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga itu harus rajin-rajin buka bukunya nak ya. Ya, oke. Nah, untuk PR-nya ya, sebagai tugas di rumah, saya mau supaya anak-anakku bisa memberikan salah satu contoh teks prosedur ya. Ya, bisa melihat video di rumahnya, boleh buka-buka video terkait dengan teks prosedur ya. Jadi kembali menuliskan apakah cara membuat jus jeruk ya. Ya, jangan lagi diambil membuat nasi goreng dengan membuat es teh ya. Ambil yang lain ya. Apakah merebus mie tadi seperti yang tampil di sini ya. Ya, tergantung dari kita. Silakan dikerja di rumah nak ya. Langkah-langkahnya, alat dan bahannya apa ya. Jadi tulis dulu apa alat dan bahannya, kemudian ditulis langkah-langkah pembuatannya ya. Jadi insya Allah nanti pada pertemuan berikut ibu akan melihat tugasnya ya. Jadi anak-anakku harus selesaikan semua di rumah ya. Oke. Nah, jadi cukup sekian dulu nak. Coba beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sekarang sudah jam istirahat. Jadi materi kita hari ini cukup sekian. Dan ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.